Pak. Ya, gimana Bu? Eh, hari ini masih ada pasien yang konseling nggak ya? Oh iya Bu, masih ada satu lagi nih Bu. Namanya Ya. Ibu Tita Suci Rahayu. Tadi sudah nunggu. Apa sudah bisa saya persilakan untuk masuk? Ya, silakan ini ya Pak ya. Saya minta tolong untuk segera masuk karena saya mau melakukan konseling hari ini. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih kembali. Biar saya persilakan. Ibu Tita Suci Rahayu. Ya. Kami sudah Bu ya. Saya persilakan untuk masuk ke ruang konseling untuk bertemu Ibu Intan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Oke, silakan duduk. Terima Untuk ya supaya lebih rileks ya kita ngobrolnya. Oke, gimana perjalanannya hari ini ke sini? Lancar nggak? lancar sih, sudah seperti biasa. Oke, perkenalkan nama saya Intan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Anda? Oke, terima kasih Ibu Intan. Kenalin, nama saya Tita Suci Rahayu, akrab disapa Uci. Saya seorang karyawan wira swasta di perusahaan multinasional. Usia saya 24 tahun, saya bekerja sudah lebih dari 4 tahun. Saya tinggal di Jakarta bersama kedua orang tua saya. Oke, berarti namanya tadi Uci, masih single dan juga tinggal bersama orang tua di Jakarta ya, betul seperti itu? Ya, betul. Sebelumnya pernah melakukan konseling sebelum ke sini? Belum, ini yang pertama. Oke, baru pertama kali ya. Kalau belum tahu, dapat info dari mana nih bisa memilih konseling di klinik ini? Kebetulan ada tetangga saja yang anaknya konseling ke sini, jadi mereka merekomendasikan, akhirnya saya memilih ke sini. Oke. Saya nggak tahu untuk pertemuan awal ini Anda ingin mengutarakan apa, tapi saya di sini memberikan informasi bahwa saya sebagai psikolog bersedia dan juga akan mendengarkan semua keluh kesah yang Anda rasakan saat ini. Nah, untuk sesi pertama saya akan mendengarkan dulu permasalahan Anda, mungkin untuk kedepannya saya akan memberikan solusi terkait dengan masalah yang Anda alami. Oke, sebelumnya saya akan memberikan info konsen dan juga biodata untuk mempermudah melakukan sesi wawancara. Apakah Anda bersedia untuk mengisinya? Ya, baik, saya bersedia, Bu. Ya, oke. Nah, selanjutnya juga saya ingin meminta izin untuk melakukan rekaman gitu ya dari awal sesi konseling sampai dengan sesi akhir. Hal ini tidak akan disebarluaskan sih, hanya untuk kepentingan konseling saja. Kira-kira apakah Anda setuju dan bersedia? Saya setuju dan bersedia. Oke. Kalau begitu silakan Anda isi terlebih dahulu. Kalau nanti sudah selesai, baru kita mulai sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Oke. Nah, bisa kita mulai sesi konselingnya? Bisa. Oke, ya melalui telepon sebelumnya, Anda menyebutkan bahwa Anda mengalami gangguan, ingin berkonsultasi tentang kecemasan gitu ya. Kira-kira bisa nggak Anda menceritakan tentang kecemasan yang Anda alami itu seperti apa? Oke, sebelum saya akan bercerita tentang kecemasan saya. Jadi akhir-akhir ini saya merasa cemas ketika saya harus keluar ke rumah, keluar dari lingkungan saya. Saya tidak tahu persis kenapa itu terjadi. Cuman saya merasa khawatir sesuatu akan terjadi kepada saya, sesuatu yang tidak pernah saya inginkan. Oke. Ya, tadi Anda bercerita bahwa Anda merasa cemas bila Anda keluar dari rumah ya. Nah, kira-kira bisa nggak Anda memaparkan kira-kira apa ya yang menjadi penyebab Anda itu merasa cemas? Penyebab timbulnya kecemasan Anda itu dari apa? Saya tidak tahu persis, cuman ketika saya keluar rumah,
saya merasa tidak nyaman, kayak seperti ini, kayak tadi di lingkungan luar saya tidak merasa tenang dan nyaman, tapi ketika saya masuk ruangan itu menjadikan saya merasa lebih baik. Oke. Kira-kira sudah berapa lama Anda merasa cemas seperti ini? 2 bulan sih. Namun makin kesini makin merasa kecemasan saya itu merasa jadi lebih meningkat. Oke. Lalu kapan Anda menyadari bahwa kecemasan ini hal yang termasuk tidak wajar dan juga mengganggu kehidupan Anda sendiri? Sekitar 1 bulan. Saya merasa kurang konsentrasi ketika saya bekerja di kantor saya. Terus saya pengen bekerja seperti normal lagi, tapi itu susah sih karena rasa cemas itu. Oke. Sebelumnya apakah ada peristiwa tertentu yang mungkin bisa menyebabkan kecemasan itu timbul dalam diri Anda sendiri? Saya kurang tahu, tapi semenjak saya mendengar ada kabar tentang mutasi yang besar di tempat kerja saya sih. Kebetulan tempat kerja saya memiliki cabang di mana-mana. Oke. Lalu kenapa Anda berpikir bahwa peristiwa itu bisa menyebabkan timbulnya kecemasan dalam diri Anda? Saya tidak tahu persis, saya hanya berpikir cuman berarti kalau misalnya saya harus bermutasi, berarti saya harus pindah dan harus meninggalkan Jakarta, saya harus meninggalkan teman saya, harus saya meninggalkan keluarga saya dan kerabat-kerabat saya yang lain. Oke. Lalu kenapa Anda merasa takut kalau misalkan Anda dimutasi? Selain itu, apakah ada penyebab lain mungkin? Karena kalau saya dimutasi berarti saya pindah dari lingkungan saya, sementara saya belum pernah pergi kemanapun sejauh itu. Karena kalau misalnya saya meninggalkan keluarga saya merasa saya bukan apa-apa tanpa mereka, saya tidak bisa merasakan suka duka bersama mereka, saya tidak ada waktu bersama keluarga saya, teman saya dan yang lainnya. Saya tidak mau hal itu terjadi. Oke, tadi Anda bilang bahwasanya Anda takut akan mutasi gitu ya. Yang saya tanyakan adalah apakah Anda pernah bertanya kepada atasan Anda bahwa Anda itu termasuk kriteria yang akan dilakukan mutasi tersebut? Belum sih, karena saya takut ketika saya bertanya, saya takut hal yang saya takutkan itu terjadi. Jadi saya lebih memilih untuk diam dan mendengar saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke. Lalu apakah Anda pernah bercerita dengan keluarga Anda tentang masalah ini? Tidak, saya tidak pernah membicarakan hal ini. Tadi Anda katakan bahwa Anda dekat sekali dengan keluarga Anda. Lalu kenapa Anda tidak mau menceritakan hal tersebut kepada keluarga Anda? Karena saya takut mereka akan merasa kehilangan saya, jadi saya memilih untuk diam saja. Oke. Berarti selama ini Anda lebih cenderung memendam perasaan Anda ya, gitu kan? Anda merasa khawatir bahwa kalau nanti akan dimutasi, tapi Anda mungkin tidak berani untuk bertanya langsung kepada atasan dan juga mungkin tidak berani untuk mengutarakan kepada keluarga karena takut membebani keluarga Anda tersebut, gitu ya? Mungkin seperti itu perasaan Anda saat ini? Ya, kurang lebih memang seperti itu. Oke, seperti yang sudah saya utarakan di awal, di sesi awal tadi, bahwasanya kita hari ini hanya akan melakukan sesi tanya jawab dan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Anda saat ini, gitu ya. Untuk sesi berikutnya mungkin kita akan melakukan tes dan juga mencari solusi dari permasalahan Anda, gitu ya. Yang saya pahami dari cerita Anda adalah Anda tadi tidak merasa cemas dengan kejadian yang mungkin belum Anda lalui sebenarnya ya, tapi Anda takut mengklarifikasi kepada atasan dan juga tidak berani untuk bercerita kepada keluarga Anda karena Anda mungkin ini ya tidak mau membebani pikiran orang tua Anda. Seperti itu ya kira-kira ya. Apakah Anda sependapat dengan
kesimpulan yang saya berikan? Ya, saya sependapat memang itu keadaan. Oke, kalau begitu terima kasih sudah melakukan konseling. Untuk sesi berikutnya kita akan melakukan tes dan juga ini ya, tes dan juga mencari solusi dari permasalahan yang Anda rasakan. Mungkin sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Sampai ketemu kembali. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mencari solusi dan juga melakukan tes. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu kembali. Ya, terima kasih Bu Intan. Ya, sama-sama.